ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Dia tidak LCMA, dia tidak doktor, dia tidak ustadz terkenal. Dia hanya ustadz kampung yang mengajar, tapi perbuatan dia perbuatan nabi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah perbuatan yang lebih baik daripada mengajak orang ke jalan Allah? Pertanyaan ketiga, Ustadz, apa yang menyebabkan ada beberapa jasad orang meninggal masih utuh walau sudah lama meninggal, dan ada juga yang sudah sangat rusak walau baru beberapa jam dikuburkan? Kata sebagian pakar bumi dan kata dokter, pada beberapa jenazah yang ditemukan utuh katanya terjadi pengapuran. Berubah kulit itu, daging itu menjadi kapur. Cacing tidak mau makan kapur. Yang mau makan kapur itu Dinas Pendidikan Nasional. Cacing tak mau makan kapur, karena itu bukan makanan dia. Itu alasan logisnya dari beberapa dokter yang saya baca, ditemukan beberapa jenazah yang tidak hancur dimakan cacing tanah. Tapi dalam hadis Nabi, inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kalian akan dibawa ke makamku. Hadis sahih. Salawat kita dari Masjid Salman itu dibawa ke makam Nabi di Madinah. Lalu sahabat, jangan sangka sahabat itu kalau dengar pengajian diam, pasif. Enggak, sahabat itu ada nanya. Lalu sahabat nanya, kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta? Bagaimana mungkin selawat kami dibawa ke makammu? Kamu kan sudah mati dimakan cacing tanah. Dijawab Nabi, innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jadi dua-dua ada dalilnya, baik secara hadis Nabi maupun logika akal. Innallaha harramal arda, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Di kampung saya kiai Pak Ustadz, dia bukan nabi. Kenapa waktu terjadi pemindahan makam, ini ada kampung mau dijadikan sebagai PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Beberapa kampung kecamatan jadi danau. Lalu kemudian Bapak Kades pengumuman makam kakeknya, mbahnya supaya dipindahkan, supaya jangan sampai nanti mau Ramadan ziarahnya ke danau. Pindahkan. Ini ketika digali ternyata makam tidak hancur. Tadi dalam hadis itu kan Nabi, ini al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Dia tidak LCMA, dia tidak doktor, dia tidak ustadz terkenal. Dia hanya ustadz kampung yang mengajar, tapi perbuatan dia perbuatan nabi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah perbuatan yang lebih baik daripada mengajak orang ke jalan Allah? Tugas Nabi dilanjutkan oleh al-ulama warasatul anbiya. Itulah mengapa beberapa jasad para orang-orang soleh tidak dimakan cacing tanah. Tapi ada juga dukun santet yang jasadnya utuh. Bagaimana cara membedakan bahwa ini diridhai Allah, ini tidak? Bedanya orang yang sesat, penyembah setan, dukun, yang mati jasadnya utuh, itu biasanya bertambah. Kukunya bertambah, rambutnya bertambah. Maka ketika digali, badannya mengecil, bertambah. Nah, ini salah satu indikasi. Adapun beberapa makam orang-orang soleh, utuh. Bahkan ketika pada masa Umar Ibnul Khattab, itu terjadi hujan lebat sehingga air mengalir di pemakaman Uhud. Air mengalir di pemakaman Uhud, kita tahu bahwa tanah Uhud itu pasir. Lalu kemudian karena air mengalir deras, keluar kaki Hamzah bin Abdul Muttalib dalam keadaan masih meneteskan darah basah. Lalu kemudian Umar bin Khattab memerintahkan sahabat supaya menimbun lagi kembali, dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Sebenarnya itu skenario Allah mau menunjukkan bukti ayat. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Dua,
Bal ahya, mereka hidup, walakin la tash'urun, kamu tak dapat merasakan kehidupan mereka. Ayat yang kedua, bal ahya, mereka hidup, inda rabbihim yurzaqun, mereka mendapatkan rezeki yang tak putus dari Allah Subhanahu wa taala.